Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, pada pagi hari ini di sini saya sebagai pembawa acara. Sebelumnya marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi kelompok belajar dengan tema Ayo Main Permainan Tradisional, dan semoga dalam acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, nanti yang akan disambut oleh Bapak Kepala Sekolah, dan acara yang kedua penyampaian materi yang akan disampaikan oleh saudara kita yaitu Bapak Dedi Tribekti Susilo SPD, dan dilanjutkan acara yang ketiga yaitu diskusi dan diakhiri dengan penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan ummul kitab dengan harapan acara demi acara dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Illa wa bisyafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Ahmad Maroyani. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak dan Ibu, hari ini kita mengadakan kegiatan sosialisasi untuk Kombel yang nanti akan dipandu langsung oleh Pak Dedi, guru olahraga, dengan mengambil tema Ayo Main Permainan Tradisional. Nah, ini nanti tolong pada Bapak dan Ibu semuanya diikuti dengan sebaik-baiknya yang akan diterapkan nantinya di lembaga kita. Dan apabila nanti kurang jelas, nanti dapat ditanyakan langsung kepada Pak Dedi agar kegiatan ini nanti implementasinya kepada anak-anak bisa berjalan, bisa bermanfaat bagi anak-anak kita semua, dan nanti Bapak dan Ibu semuanya yang akan membantu kegiatan di lapangan nanti. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Nanti kita sambung dalam diskusi selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh saudara Dedi Tribekti Susilo. Kepadanya dipersilahkan. Monggo Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Kalibang 3, Bapak Ahmad Maroyani, dan rekan-rekan guru beserta karyawan yang telah berkenan hadir di pemaparan program saya. Sebelumnya saya mau menyampaikan ya, dalam waktu kurang dari 3 bulan kemarin saya mengikuti program PKG, yaitu pengembangan kompetensi guru khusus mata pelajaran PJOK. Dan ini adalah tugas saya yang terakhir, yaitu membuat rencana tindak lanjut dan nanti yang akan saya terapkan di SD kita ya, di SD Kalibang 3. Langsung saja ya, untuk rencana program dengan judul Ayo Main Permainan Tradisional. Kemudian dengan latar belakang
adanya tren di mana anak-anak dan remaja lebih tertarik pada permainan modern dan teknologi dan kurangnya interaksi dengan permainan tradisional. Jadi ya, untuk anak-anak sekarang ini kebanyakan mainnya itu cuma di HP, gadget, seperti itu ya. Jadi kurang bersosialisasi dengan teman-temannya mungkin seperti itu. Dan saya ini mau mengangkat dengan tema permainan tradisional. Kemudian yang latar belakang kedua, permainan tradisional sering merupakan bagian integral dari warisan budaya suatu daerah. Proyek ini mungkin muncul dari keinginan untuk mempertahankan dan meneruskan tradisi budaya lokal yang dapat menjadi bagian penting dari identitas komunitas. Jadi anak cucu kita nanti ya, misalnya tidak kita kenalkan dengan permainan tradisional, nanti tidak akan tahu apa tahu yang dimainkan orang tua kita dulu atau kakek-kakek dulu gitu ya. Jadi kita sebagai guru harus tetap mempertahankan dan meneruskan tradisi budaya lokal seperti ini ya. Jadi kita tetap melestarikan supaya anak-anak tidak punah gitu ya. Permainannya yang punah. Ya, memang kalau sampai permainan tradisional itu punah tidak dikenal oleh anak cucu kita nanti. Kemudian latar belakang yang ketiga, proyek ini mungkin muncul sebagai respon terhadap peningkatan minat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di bidang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Melibatkan siswa dalam permainan tradisional dapat menjadi cara yang menarik dan edukatif untuk mencapai tujuan ini. Jadi permainan tradisional itu tidak cuma bagaimana ya, mek guyonan itu tidak, ada unsur geraknya juga seperti permainan modern seperti ini ya. Contohnya ya banyak ya permainan tradisional yang menggunakan unsur gerak itu seperti lompat tali, gobak sodor seperti itu, engklek itu kan bisa meningkatkan dan dapat menjadi cara menarik dan edukatif untuk mencapai pembelajaran di bidang PJOK, khususnya gerak ya. Kemudian lanjut, tujuan program yang saya ingin sampaikan, memahami nilai-nilai budaya dan tradisi melalui permainan tradisional. Jadi anak-anak ini harus dikenalkan ya, biar tahu nilai-nilai budaya permainan tradisional. Kemudian mengembangkan keterampilan kolaboratif dan komunikatif. Jadi anak-anak daripada gadget atau HP, permainan tradisional itu justru memberi dampak komunikasi terhadap anak satu ke anak yang lain. Lebih ke interaktifnya itu dapat gitu ya, daripada anak-anak cuma main HP, main gadget. Kemudian yang ketiga, menciptakan kesadaran akan pentingnya melestarikan permainan tradisional. Dan yang saya sampaikan tadi, menciptakan dan melestarikan ya, kita wajib ya sebagai orang tua, sebagai guru tetap melestarikan permainan tradisional. Kemudian mengimplementasikan beberapa dimensi profil pelajar Pancasila meliputi cinta tanah air, kreativitas dan inovasi, gotong royong dan kerjasama, demokrasi, religiusitas, kemandirian, keadilan dan keseimbangan. Kemudian capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Meningkatkan kreativitas siswa. Selain belajar, siswa juga kreatif, dapat membuat peralatan belajar dan juga terlibat aktif dalam penyelenggaraan. Nah ini ya, kalau permainan tradisional itu biasanya anak-anak itu bisa lebih berkembang dalam menciptakan alat-alat sendiri. Ya. Contohnya seperti
seperti egrang itu biasanya anak-anak bisa membuat sendiri, dan itu bisa mencerminkan kreativitas anak-anak, bisa menstimulus anak-anak. Kemudian SEM permainan tradisional secara berkelompok dengan seluruh warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, tenaga, administrasi, dan komite, serta wali murid. SEM itu yang berarti artinya udah sebelumnya SEM itu ya apa tuh? Anak-anak itu membuat event, semacam event itu, tapi eventnya itu dilakukan oleh anak-anak ya. Kepanitiaannya juga anak-anak, pemainnya anak-anak. Anak-anak lebih bermain peran ya di situ. Lanjut. Struktur, program, dan mitra dalam komunitas belajar. Target populasi yang terlibat dalam proyek ini sebagai kepanitiaan kelas 4 sampai dengan kelas 6. Sedangkan yang terlibat untuk mengisi acara yaitu semua kelas ya, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi yang nanti yang terlibat dari kepanitiaan itu kelas 4 dan kelas 4 sampai dengan kelas 6. Itu anaknya sudah mulai istilahnya sudah mengerti benar seperti itu ya. Nanti kita susun mulai dari ketua panitia, terus penanggung jawab, seksi konsumsi, nanti ada wartawannya juga, ada juru foto, ada supporter, pemain, itu semuanya ada di kelas 4 dan kelas sampai dengan kelas 6. Untuk yang kelas 1 sampai 3 nanti mengikuti aja, mungkin bisa menjadi supporter, tambah supporter seperti itu. Dan pelaksanaan program 1 bulan dimulai dari ini sudah bulan November akhir, mungkin ya kita programkan di bulan Desember, nanti pelaksanakan bisa mungkin di semester 2 di waktu P5 yaitu hari Sabtu. Kemudian kolaborasi dalam proyek ini guru PJOK, siswa komunitas belajar sekolah, kelompok belajar sekolah, wali murid, dan tokoh budayawan. Jadi tidak hanya guru atau siswa, tapi juga bisa melibatkan wali murid atau tokoh budayawan. Kenapa kok tokoh budayawan? Karena permainan tradisional itu biasanya yang mengerti atau yang paham itu orang-orang terdahulu itu ya. Nanti kita bisa menggali informasi dari tokoh-tokoh tersebut. Kemudian kapasitas yang dimiliki kelas dan sekolah. Kepala sekolah dan guru, kepala sekolah dan tim kepemimpinan yang mendukung visi kegiatan pembelajaran inovatif, guru-guru yang memiliki pengetahuan tentang budaya lokal dan keahlian dalam berbagai mata pelajaran terkait proyek. Kemudian teknologi dan perangkat lunak, komputer, kamera, dan perangkat lunak pengeditan video. Nah ini nanti tugasnya sebagai yang berperan sebagai wartawan atau jurnalis nanti ya. Mungkin kan ada kalau sebagian anak kita yang nggak suka sepak bola, nggak suka permainan, tapi sukanya jurnalis atau wartawan, itu bisa dilibatkan seperti itu. Kemudian fasilitas sekolah, lapangan, dan ruang kelas, aula, dan fasilitas lainnya yang dapat digunakan untuk pertemuan, presentasi, dan pameran. Nanti setelah kegiatan nanti juga ada pameran seperti itu ya. Nanti biar
tahu, bisa mengundang wali murid semuanya untuk mengikuti. Kemudian dukungan orang tua atau wali murid dan partisipasi aktif dalam acara sekolah tersebut. Kemudian kapasitas yang dimiliki kelas dan sekolah, jejaring dan kemitraan, koneksi dengan pihak terkait seperti ahli lokal, komunitas atau instansi pemerintah, sikap inklusif sekolah, lingkungan sekolah yang mendorong inklusivitas dan menghargai keberagaman. Kemudian kurikulum yang terintegrasi, fleksibilitas kurikulum yang memungkinkan integrasi proyek pembelajaran berbasis proyek. Sosial media, lembaga yakni punya YouTube, TikTok, Facebook, Instagram yang bisa membantu mempromosikan permainan tradisional yang akan dikonsumsi oleh publik. Jadi kita punya sosial media itu tidak hanya untuk mempromosikan sekolah atau kegiatan sekolah aja, tapi juga kita mempromosikan produk-produk baru tentang apa yang akan kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan seperti itu. Kemudian rencana evaluasi, melakukan perizinan dan pemaparan rencana dan program kegiatan. Kedua, melakukan perizinan dan koordinasi dengan komite sekolah beserta wali murid. Ketiga, berkolaborasi dengan wali kelas dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan. Keempat, merencanakan kegiatan dan dengan wali kelas, siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan wali murid choice voice ownership. 5. Refleksi dan evaluasi program kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kemudian kemungkinan tantangan ini yang menjadi mungkin hambatan dan tantangan ya. Komunikasi dengan kepala sekolah, komite, wali kelas dan narasumber atau tokoh budayawan, serta mengorganisasi siswa bersama wali kelas dalam menentukan potensi setiap siswa untuk dapat terlibat aktif baik sebagai panitia pertandingan, perangkat pertandingan, supporter. Kemudian terima kasih. Bapak Ibu Guru, nanti kita yang ingin saya angkat adalah turnamen Gubak Sodor ya. Nanti kita menggunakan kelas 4, 5, 6. Nanti dibagi beberapa tim itu 4 saja ya. Untuk satu minggunya nanti satu pertandingan seperti itu. Nanti juga dilibatkan beberapa anak yang ingin menjadi ketua panitia, penanggung jawab seperti itu. Nanti saya minta kepada wali kelas untuk mengkondisikan itu yang lebih paham. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, monggo untuk berdiskusi gitu ya. Itu tadi penyampaian materi dari Pak Dedin ya. Untuk selanjutnya kita diskusi sebentar. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru semua terkait proyek yang akan dilaksanakan bulan depan itu. Monggo. Oh, nggih Bu Ase. Bisa langsung mengajukan pertanyaan? Oh ya, sebentar. Terima kasih waktu yang diberikan. Begini, untuk panitia itu kan dari anak-anak ya, tadi dijelaskan. Untuk kelas 4, 5, 6 itu apa per kelas itu ada panitianya.
atau apakah dibentuk satu panitia untuk semua kelas gitu. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya, nanti biar menjawabnya langsung berapa pertanyaan itu saja. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Ya cukup itu, mungkin Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan. Untuk nanti permainannya itu kan kubak soter ya, dari kelas 4, 5, 6 itu nanti dibentuk berapa tim? Berapa tim itu setiap per kelas ada timnya atau nanti digabung? Cukup itu saja dari saya. Menyambung Bu Nafis terkait dengan yang tadi. Untuk panitia semisal itu sudah si anak itu sudah menjadi panitia, apakah tetap bisa mengikuti dalam pertandingan? Sekian, terima kasih. Mungkin dari beberapa pertanyaan tadi ini nanti akan dijawab oleh langsung dari pemateri ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana sistem bagian panitia. Untuk yang kedua berapa jumlah tim dalam satu tim ya Pak Dedit nanti. Terus mungkin apakah boleh siswa itu nanti yang jadi panitia untuk menjadi pemainnya gitu. Yang saya tangkap seperti itu, mungkin bisa langsung dijawab ketiga pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Monggo. Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Nurjasi dan Bu Krisna. Saya ulangi lagi ya. Untuk SEM tadi ya, istilahnya adalah Sport Education Model ya. Model pembelajaran olahraga ya. Jadi itu semacam miniatur event besar ya. Jadi anak-anak itu diajari untuk bagaimana membuat event gitu ya. Jadi untuk pemain yang sudah menjadi panitia atau menjadi selain pemain itu tetap menjadi panitia aja supaya punya tanggung jawab nanti ya. Terus untuk pemainnya itu juga sudah pilihan ya, misalnya yang sudah apa tuh yang sudah pinter, yang punya minat di bidang permainan itu ditunjuk seperti itu. Berarti yang lain itu ada tugasnya sendiri-sendiri supaya punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Kita juga mengajarkan untuk anak-anak untuk bertanggung jawab. Untuk satu timnya, jumlah satu timnya itu kondisional aja, menyesuaikan tempat kita, lapangan kita ya. Mungkin bisa 5 atau 6 atau berapa gitu, menyesuaikan lapangan. Tapi enaknya berapa ya? Mungkin ada di lapangan 5 kota. 5 kota. Berarti 5 kota tambah 1 sodor gitu. Iya. Tambah cadangannya. Tambah Kalau cadangannya cadangan ada 2, Pak. itu aja ya. Timnya berapa? Untuk timnya Ada berapa tim? satu timnya 8. satu tim masa satu timnya Timnya ada berapa tim? ada 4 tim aja ya. Oh, Ada 4 tim. 4 tim. 4 tim dari kelas 4, 5, 6 itu dicampur ya. Nanti dibuat imbang, nanti ada yang 6 enak sing bolone kelas 4 5 enggak kelas 6 kelas 6 seperti itu. Nanti kurang imbang nanti karena kelas 4 sama kelas 6 itu kan sudah levelnya sudah berbeda. Seperti itu. Terus untuk satu timnya bisa putra bisa putri ya. Tergantung nanti pembagiannya ya. Mungkin kan ada toh yang putri itu suka gerak gitu, itu juga bisa jadi pemain. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang kelewatan apa bagaimana Bu Haris tadi? Apa sudah? Satu tim dicampur pisah, soalnya kan cuma 4 tim loh.
Satu tim bisa campuran. Bisa campuran, bisa kelasnya campuran, juga bisa campuran. Kelasnya juga campuran. Kelasnya juga bisa campuran. biar kolaborasinya Nanti ya, seimbang. nanti Bapak Ibu wali kelas bisa mengkondisikan. Untuk pelaksanaannya ini kan sudah akhir November ya. Nanti kita rancang di bulan Desember, mungkin Desember kan cuma beberapa hari aja di itu kita rancang, kita matangkan program ini, terus nanti masuk semester 2 kita bisa melaksanakan di hari adanya P5 itu mungkin hari Sabtu. Jadi tidak satu hari itu bar, enggak ya, nanti mungkin satu pertandingan di pas hari mungkin Sabtu pertama itu satu pertandingan. Ada finalnya gitu. Tetap pemilihan. Siap. Seperti itu. Siap, Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi. Apa mengatakan hadiah, Pak? Seperti biasa. Nah, itu pertanyaan bagus. Nanti juga ada ya Ya untuk apresiasi. yang pembuat piala misalnya, itu juga ada Oh, timnya ditugaskan. dari anak-anak juga. Dikasih tugas membuat piala Yang Kan katanya juga. membuat hadiah itu dari anak-anak. dari anak-anak seperti itu. Kan bisa toh membuat piala gitu. Itu kan juga masuk dalam tugas apa? Ya, misal tidak piala atau diisi misalnya snack apa apa dibungkus Nah, gitu aja bisa dibungkus tuh, Pak. diangkat seperti apa Ya. sih bisa. Nah, kayak permen di Ya, rantai gitu loh Pak, Nah, bikin kalung itu gitu juga kan bisa. bisa. sebagai wujud penghargaan Ya, atas apresiasi. yang menang. Ya, apa Itu ya? untuk turnamen ini nanti sistemnya sistem gugur atau gimana? Nanti satu tim ini dengan ini sudah main, tim yang berikutnya kan juga sudah main. Apa bisa nanti tim yang sudah menang ini terus dengan tim yang satunya yang menang lagi tanding lagi atau gimana gitu sistemnya bagaimana? Kompetisi apa? Kompetisi apa gugur? Enaknya, Sistemnya gimana? kalau waktunya panjang enaknya pakai yang kompetisi aja ya. Saling bertemu. Jadi saling bertemu nanti Ya. bisa untuk kegiatan. Biar lebih waktunya biar Nanti agak bisa panjang. iya. Ya. Bisa. Itu bisa. Loh, boleh panjang loh. Kalau kompetisi kalau 4 tim itu kan terlalu singkat ya. Jadi Iya. digunakan sistem Berarti bisa empat kali kompetisi. pertemuan. Ya. Kalau sistem buku kan terlalu singkat. Ya. Enaknya Pertemuan kompetisi. habis. Bisa saling bertemu gitu. Ya. Mungkin ada pertanyaan lain? Catur? Sudah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke pembawa acara Pak Moderator. Monggo kembali. Itu tadi jawaban dari Pak Materi nih. Nanti untuk pelaksanaannya monggo silakan pada Bapak Ibu wali kelas menyesuaikan dan memilih anak-anak nanti untuk membuat kepanitiaan dan sebagainya. Mungkin itu tadi kesimpulan dari tanya jawab. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup ini diisi dari ketua kombel kita yaitu Bu Titik Febrianti. Mungkin nanti ada arahan untuk kegiatan selanjutnya, untuk kegiatan turnamen nanti. Pada Bu Titik saya silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Secara keseluruhan ya program yang dipaparkan oleh Pak Dedi tadi sudah sangat bagus ya, karena menurut saya permainan tradisional di era modernisasi dan digitalisasi yang sekarang ini memang anak-anak itu gimana ya, kurang, nggak hanya kurang,
tidak sama sekali mengenal yang namanya permainan tradisional ya. Maka dari itu programnya itu sudah sangat bagus, tetapi sedikit saran saja, sebelum pelaksanaan program, sebelum nanti program itu diadakan atau event itu diadakan, tolong anak-anak benar-benar dikasih di briefing benar-benar tentang materi Gubak Sodor, utamanya itu aturannya dari aturannya, kemudian tata tertibnya, terus nah itu tidak hanya Bapak Dedi, kepada Bapak Ibu wali kelas juga mohon untuk membantu ya. Biar nanti event kita pada bulan Desember itu berjalan dengan lancar, dan semoga juga anak-anak bisa mengurangi paling tidak sedikit lah gadgetnya ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Itu tadi kesimpulan dan sedikit arahan dari ketua Kombel kita. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup dan doa. Mungkin untuk doa penutup ini kita doa majelis saja ya, karena Bapak Eri pada siang hari ini berhalangan hadir. Oh, ini ada tambah sedikit dari pemateri. Terima kasih. Ini tambahan aja ya dari program PKG ini, menggaungkan supaya kita ya, pesan aja dari tim PKG untuk guru-guru semua yang ada di Indonesia mungkin. Itu setiap akhir pelajaran itu hendaknya kita memberi kesempatan kepada anak itu untuk satu, minta maaf, yang kedua berterima kasih, terus yang ketiga itu rencana apa yang akan kita lakukan yang akan datang, seperti itu. Itu yang digaungkan di PKG Bujoga. Jadi yang pertama itu anak diajarkan untuk minta maaf, terima kasih, dan rencana apa yang akan kita lakukan di waktu yang akan datang. Itu yang digaungkan dari PKG Bujoga. Terima kasih, itu sedikit tambahan. Monggo. Itu tadi tambahan dari pemateri. Untuk doa penutup dipimpin oleh Bu Binti. Monggo, karena ini ternyata ada Menteri Keagamaan yang satunya, saya lupa. Mohon maaf Bu ya. Monggo dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi'u ma huwa yufi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Di sini saya sebagai pembawa acara, mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru semua. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.